Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan gak pernah mencintaimu dan hanya ingin memanfaatkanmu saja. Ya, tentu tanda-tandanya akan sangat kelihatan setelah perpisahan itu terjadi. Karena apa? Saat masih bersama, memang kelihatannya mantan sangat mencintai kita. Tapi itu bisa jadikan aktingnya. Dia pura-pura sangat mencintai kita karena ada maunya. Mau memanfaatkan kita, memanfaatkan segala fasilitas yang kita miliki untuk memudahkan hidupnya. Nah, saat perpisahan itu terjadi, disitulah tanda bahwa mantan gak pernah mencintai kita dan hanya mau memanfaatkan kita begitu saja, itu akan terlihat sangat jelas. Saya mulai dari sebuah kisah yang sangat menarik ya. Ada seorang wanita ini, 2 kali dia menikah. Pernikahan pertama memang dia mencintai suaminya. Ya, walaupun dia tahu misal pacaran itu diharamkan atau tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi selama kuliah mereka tetap berpacaran. Jadi membangun cintanya bukan sehari 2 hari, 4 tahun lebih selama kuliah. Mereka pacaran, jalan bareng, setelah itu mereka menikah ya. Tentu si wanita ini sangat mencintai suaminya. Mungkin begitu juga suaminya pada saat itu ya. Pesta pernikahan besar-besaran, kalau kita lihat foto-foto pernikahannya itu kelihatan bahagia betul. Dari foto pre-wedding ya, pesta pernikahan dengan ribuan tamu undangan dan seterusnya. Sayangnya, suaminya setelah pernikahan itu berjalan 2 tahun berubah. Ya, jadi oleh orang tua si wanita, semua fasilitas diberikan. Ya, pesta pernikahan yang mahal yang membiayai orang tua si wanita. Ya, setelah itu dibangunkan rumah. Ya, si laki-laki ini disekolahkan lagi oleh mertuanya atau oleh orang tua si wanita. Kendaraan, mobil, motor semuanya pakai saja. Ya, biaya servis, bensin dan seterusnya semuanya sudah disediakan. Uang saku bulanan, bayar telepon ya dan seterusnya semuanya fasilitas diberikan oleh mertua. Saking mertuanya sangat menyayangi dan punya harapan besar kepada menantu ini. Nggak taunya dikuliahkan lanjut, si laki-laki ini berselingkuh. Jadi istrinya baru melahirkan, masih punya anak bayi begitu, bahkan bayi betulan ya, belum bisa balik badan saja belum bisa. Bapaknya atau suami si wanita ini sudah berselingkuh dengan teman kuliahnya. Akhirnya bercerai. Setelah itu ya, melewati masa iddahnya, si wanita ini menikah lagi tapi secara siri ya dengan kenalannya secara siri nih, karena orang tuanya masih trauma kalau mau memberikan izin kepada si wanita ini untuk menikah. Jadi orang tuanya dengan si wanita ini beda kota ya, beda kota. Mereka menikah secara siri. Laki-laki ini, suami keduanya ini sangat mencintai si wanita ini. Ya. Dan si wanita ini memang melihat laki-laki ini punya cukup banyak fasilitas lah untuk menopang kehidupan dia ya.
bisa dimanfaatkan. Si laki-laki ini melihat nih, sudah jadi istri dia nih. Si wanita ini tetap ya diam-diam berkomunikasi dengan mantan suaminya. Ya berkomunikasi untuk kepentingan anak tentu baik-baik saja. Tapi kan kalau berkomunikasi, terus chatting, video call sampai larut malam, begitu kan, ya itu tidak pantas ya, tidak bagus ya untuk seseorang yang sudah jadi istri orang walaupun masih pernikahannya siri ya. Kemudian misal sang suami ini cemburu, suruh blokir tuh media sosialnya. Ya diblokir sejam, nanti dia kan kuliah lanjut juga. Dia berangkat kuliah, suaminya berangkat kerja, begitu ya blokirnya dengan mantan suaminya dibuka kembali ya. Nah, dan ketika pernikahan siri ini mulai diketahui ya, informasi dari pembantunya dan seterusnya mulai diketahui oleh orang tuanya yang di luar kota, kemudian orang tuanya menekan sang suami ini agar bagaimana caranya melepaskan anaknya karena mereka tidak setuju. Ya, akhirnya karena ditekan terus ya, sang suami ini juga dapat tekanan yang sangat besar dari keluarganya. Akhirnya dia ya menyerah begitu ya. Dipaksa. Ya, padahal kalau dalam ilmu fikih itu sebuah pernikahan perceraian, nah seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya, itu sebenarnya tidak ada perceraian di situ. Jadi talak itu tidak jatuh ketika seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya. Tapi dia karena dipaksa terus, dia sudah tidak punya apa-apa ya, semua sudah dia berikan untuk istrinya ya. Daripada tidak bisa makan kan, tidak bisa bekerja, dan pada saat itu dia juga sedang sakit, akhirnya ya dia minggir begitu. Apa yang terjadi ketika perpisahan itu sudah terjadi nih dengan si laki-laki ini atau suami keduanya ini? Nah, di situ terlihat bedanya dengan perceraian dengan suami pertamanya yang memang dia cintai, dengan perceraian dengan suami keduanya yang tidak pernah dia cintai dan hanya ingin dia manfaatkan saja. Nah, tandanya setelah perpisahan itu terjadi, sama sekali ya, tidak ada tanda si mantan istri inilah ya. Walaupun bagi sang suami itu masih istrinya. Kan perceraian tidak pernah terjadi jika dipaksa. Tapi kita sebut biar gampang mantan istrinya. Itu tidak pernah ada usaha untuk mencari ya atau pengen mengetahui kabar dari mantan suaminya ini, sama sekali tidak ada. Padahal dulu bahkan sang suami bilang ya, kalau chatting pada saat jam normal orang untuk chatting. Mosok sudah mantan tapi jam 2 malam sampai subuh masih chatting. Ya, istrinya tetap memaksakan diri. Suaminya marah ya diblokir. Habis itu 1 jam lagi dibuka kembali. Dia selalu berusaha mencari cara untuk terhubung dengan mantan suaminya dulu. Kenapa? Karena cinta. Sementara yang sekarang sama sekali, ya waktu berganti, sama sekali tidak ada tanda-tanda, bahkan dia sekedar tanya kabar saja. Tidak pernah. Kenapa demikian? Karena memang tidak pernah ada cinta di sana. Ya, dulu pada saat perpisahan dengan mantan suaminya yang pertama, itu sampai dicari. Ya, keluar dari rumah tidur di mana, bertanya ke sana kemari, dan seterusnya. Tapi dengan uh, mantan suaminya yang kedua, ya terserah saja. Bahkan perpisahan itu sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Jadi sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa mantan istrinya ini
mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian tandanya yang kedua, ya. Tadi dia dengan mantan suami pertamanya masih terus berusaha untuk berkomunikasi, walaupun blokir, buka, dan seterusnya. Tetapi dengan mantan suami keduanya, dia blokir selamanya. Tidak ada lagi, ya, hal yang menggerakkan dia untuk berkomunikasi, ya, atau merasa kangen dan seterusnya. Orang buka tutup blokir media sosial itu. Kenapa? Karena ada cinta di sana, ada rasa kangen. Maka ketika rasa bencinya dominan, dia blokir. Tapi ketika rasa kangennya lebih dominan, dia buka blokirnya. Dan kangen itu biasanya karena masih ada rasa cinta dan sayang di dalam hati. Kenapa dengan mantan suami kedua dia blokir terus bertahun-tahun? Ya karena memang tidak ada rasa cinta. Sejak awal pun tidak ada rasa cinta sedikit pun. Nah, kemudian tandanya yang ketiga nih. Tapi jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga nih, si wanita ini masih terus ya menjaga persahabatannya dengan sahabat-sahabat mantan suami pertamanya. Sampai ketika mereka menikah nih, sang laki-laki ini, suami kedua ini, dia bingung. Kok jalan ke sana kemari masih terus dengan teman-teman, sahabat-sahabat mantan suami pertamanya. Apa ya selama kuliah itu tidak punya teman yang lain? Ya, terus tuh satu grup WhatsApp ya, nongkrong bareng di kafe dan seterusnya. Nah, sementara ketika perpisahan itu terjadi, ya si mantan istri ini tahu ya teman-teman si mantan suaminya yang kedua ini siapa, saudaranya siapa, kakaknya siapa, dan seterusnya dia tahu. Ya tidak ada ya pertemanan, persahabatan ya. Begitu dia pisah dengan mantan suami keduanya, semua dia blokir. Sementara dengan mantan suami pertamanya, dia terus berteman, bersahabat, satu grup WhatsApp dengan teman-teman atau sahabat dari mantan suami pertama. Tujuannya apa? Dengan dia terus berteman, bersahabat dengan sahabat atau teman dari mantan suami pertamanya, dia bisa dapat segala informasi yang dia inginkan. Mantan suami pertamanya ini sedang jalan-jalan keluar kota. Mantan suami pertamanya ini sedang pendekatan, misal dengan karyawati di sebuah bank, atau dengan karyawati di sebuah perusahaan, atau dengan karyawati di sebuah hotel, dan seterusnya. Dia bisa tahu semua, ya. Hal-hal yang tidak diposting oleh mantan suaminya di media sosial, tapi biasanya kan orang cerita kepada teman dan sahabat. Nah, melalui teman dan sahabat mantan suaminya ini, dia bisa pantau terus apa yang dilakukan oleh mantan suami pertamanya. Rasa cinta itu akan menggerakkan curiosity, rasa ingin tahu seseorang tentang orang yang ia cintai. Kenapa dengan orang yang sudah dia anggap sebagai mantan suami yang kedua ini, padahal sesungguhnya masih suami istri itu, dia tidak merasa punya kepentingan untuk memelihara pertemanan dan persahabatan dengan teman atau sahabat dari mantan suami keduanya ini, atau kakak keluarganya dan seterusnya. Tidak ada rasa cinta.
Tidak ada rasa cinta, tidak menggerakkan curiosity, rasa ingin tahu seseorang. Ya, sehingga ya sudah, begitu selesai, ya selesai saja. Tetapi ketika ada rasa cinta itu tidak akan pernah selesai. Rasa ingin tahu itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Nah, jadi itu ya, 3 tanda jika mantan tidak pernah mencintai kita dan hanya ingin memanfaatkan kita begitu saja. Tapi satu hal yang selalu saya sampaikan, bahwa kesabaran kita mencintai seseorang itu pada akhirnya akan mempersatukan kita kembali dengan orang yang kita cintai. Ya, kenapa? Karena ketika kita mencintai, kita akan terus berdoa agar dia kembali. Ya, doa itu ketika kita sabar terus berdoa, insya Allah doa itu akan terkabul. Karena itu, rasa cinta di dalam hati kita, ya, itu akan membuat kita sabar menunggu, akan membuat kita sabar untuk berdoa. Karena itu cinta itu akan mempersatukan seseorang dengan orang yang ia cintai. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.